sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara mengenai etika komunikasi kepala madrasah. Sebagai kepala madrasah, Ibu pernah atau tidak menghadapi situasi di mana ada beberapa masalah komunikasi yang terjadi antara Ibu sebagai kepala madrasah dengan para guru? Pernah ya? Pernah lah, pasti pernah. Yang mana Ibu sebagai kepala madrasah harus memberikan arahan yang tegas kepada guru. Namun Ibu sebagai kepala madrasah juga ingin menjaga hubungan yang baik kepada mereka agar semua pihak merasa dihargai dan tidak ada yang merasa tersinggung. Pertanyaannya, bagaimana Ibu sebagai kepala madrasah menjaga komunikasi yang terbuka dengan para guru agar mereka merasa nyaman memberikan masukan atau keluhan mereka tanpa takut menyampaikannya kepada Ibu? Kalau di sini memang dari awal tadi sudah sampaikan ya, memang beda-beda madrasah itu kan punya budaya sendiri-sendiri kan. Alhamdulillah di madrasah kami tuh budayanya tuh fair-fairan gitu nah. Dari yayasan itu pun kalau tidak suka ngomong langsung tidak suka, ada yang dipendam terus seperti apa. Jadi sebenarnya kalau masalah miskomunikasi atau selisih komunikasi itu ada. Pertama kita sampaikan misalkan kalau keputusan yang ini kan dirapatkan. Kita rapatkan dulu ada kebijakan seperti apa atau kita mau ngambil keputusan itu keputusan bersama. Kadang saya takut juga kalau ngambil itu tidak sesuai dengan mereka. Tapi memang itulah ya, saya memang jurusan MPI juga kan kebetulan. Jadi gaya kepemimpinan itu ada saatnya demokrasi itu dipakai, ada saatnya tuh yang otoriter itu dipakai. Ada saat otoriter dipakai, demokrasi masing-masing gaya tuh ada tempatnya. Jadi tidak selalu kita pakai saat selama menjadi kepala itu gaya demokrasi terus itu. Ada saatnya kita pakai gaya otoriter tuh ada. Jadi ada beberapa masalah kasus tuh pakai itu. Yang jelas kalau secara umum itu kita misalkan ada permasalahan, kita apapun keputusan atau kita sampaikan di rapat. Nanti seandainya ada guru yang tidak paham, misalkan dia tidak datang di rapat atau memang sudah datang di rapat tapi lagi tidak konsen atau tidak apa, kita sampaikan lagi dengan bertemu. Misalkan kalau dia mendesak sekali kan sekarang gampang komunikasi lewat WA bisa, Wapri. Lewat Wapri. Saya lebih senang kalau menegur guru itu memang Wapri, tidak lewat grup. Kan enak kita komunikasinya. Kalau misalkan dia dijelaskan tidak paham kan kita bisa menjelaskan ulang seperti itu. Jadi selama ini seperti itulah. Nah, ketika ada ketidaksepakatan antara Ibu dan guru, bagaimana Ibu memastikan diskusi tetap berlangsung dengan saling menghargai dan tidak emosional? Oh iya. Saat sedang rapat. Ya misalkan di rapat itu ada yang beda pendapat ya. Ya kadang nggak sama kepala, sesama guru beda pendapat. Akhirnya kita ya bisa mengambil titik tengah yang intinya misalkan ada permasalahan kan ada intinya. Jadi intinya di mana gitu biar bisa selesai semua lah, kita sebagai penengah lah ibaratnya kan. Kalau misalkan ada masalah ataupun misalkan keputusan saya ada yang memberatkan dari sisi apa, tapi kalau memang ketika dia itu kalau itu tadi saya utamakan tuh di murid, pokoknya siswa itu yang utama. Jangan sampai siswa, saya pesankan setiap guru tuh pokoknya punya target setiap masuk kelas tuh anak tuh bisa apa, terserah lah menyampaikan nasihat apa, nasihat kehidupan atau apapun itu yang penting anak tuh ada yang didapat pas ibu masuk. Nggak tinggi kalau saya tuh, kalau matematika, aljabar itu nggak bakal ditanya kan. Penting terutama tuh kalau di sini akhlak. Saya utamakan adab anak itu. Jadi kalau anak tuh rajin masuk, nggak pernah melawan guru, itu pokoknya 80 ke atas naik kelas lah. Kayak gitu. Kalau masalah dia kepintaran atau apa kan nanti bisa di privat atau seperti apa. Pengetahuan di Google itu sudah banyak, tapi pendidikan akhlak tidak ada. Dalam hal menyampaikan keputusan atau perubahan di dalam peraturan, bagaimana cara Ibu sebagai kepala madrasah menyampaikannya dengan cara transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak? Yang jelas ini, misalkan kita rapat, itu ada keputusan rapat. Kalau mau mengubah keputusan rapat itu harus dengan rapat. Saya seperti itu. Kadang kan ribut di grup tuh. Kenapa seperti ini? Nah, kalau kami tuh biasa di grup kayak gitu. Maksudnya, kalau mau mengubah hasil keputusan rapat, kenapa sih tadi diputuskannya gitu? Nggak, kalau pas dia tidak masuk. Pokoknya yang tidak masuk sesuai dengan keputusan rapat. Kalau mau mengubah hasil rapat harus dengan rapat. Walaupun sebentar seperti tadi lah kita rapat tuh. Maksudnya yang penting
bertemu gitu. Kadang balik sekolah lah mau setengah jam lah seminggu, 15 menit, yang penting cepat gitu. Yang agak lama tuh kan paling rapat kenaikan kelas, terus anggaran misalkan, nah ini untuk apa-apa tuh yang agak lama. Tapi kalau yang sosialisasi sedikit tuh rapat tuh lah. Baik, ini menuju ke pertanyaan selanjutnya. Kan di sini kurikulumnya mengikuti kurikulum kan? Ya, betul. Pada tahun 2020 kan terjadi perubahan kurikulum dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Ketika perubahan kurikulum itu terjadi, pasti ada beberapa guru merasa khawatir akan perubahan ini. Mungkin dari meningkatkan beban kerja mereka dari guru dan mempengaruhi cara mengajar mereka. Nah, Ibu sebagai kepala madrasah, bagaimana Ibu akan menjelaskan manfaat dari perubahan kurikulum ini kepada para guru agar mereka merasa yakin dan mendukung kebijakan baru ini? Kalau saya kan memang kita harus ikut pemerintah ya. Maksudnya kalau dari kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum Merdeka, berat atau tidak itu kan karena kita belum kenal. Makanya yang pertama saya lakukan itu pelatihan. Karena saya itu belum tahu gitu. Maksudnya tuh saya minta langsung pelatihan, kita ada ruang workshop bisa difoto nanti, ruang pelatihan memang desain untuk pelatihan, depan pembicara, belakang ini sound sudah tersedia, memang khusus untuk ruang pelatihan. Itu memang dari yayasan sudah disiapkan untuk kalau ada pelatihan guru, nggak repot pakai kelas yang didesain dan lain sebagainya, gotong-gotong sound system dan segala macam, enggak. Kami sudah menyiapkan di sebelah ini, kalau mau difoto bisa. Jadi pertama kita lakukan, kita kenali dulu. Kita tidak boleh membuat peraturan itu memberatkan segala macam kalau kita belum tahu kan. Jadi kita tahu dulu. Saya langsung adakan pelatihannya. 2020 saya adakan. 2002 ini kan KOMI yang kami sudah berlaku 2 tahun. Jadi ini kelas 7, 8 sudah kurikulum 2013 kan yang bertahap. Sekelas-kelas dulu. Pertama itu kan kelas 7 dulu. Ya ini sudah kelas 7, 8 nih 2024. 2025, 2026 besok 7, 8, 9. Jadi komnya tuh tiap tahun di ini. Nyebutnya kom sekarang kan, dulu KTSP dah, KTSP. Kurikulum operasional madrasah. Jadi memang pertama tuh langsung pelatihan. Termasuk saya kan belum tahu, jadi kita sama-sama. Dan ternyata setelah mengenal tuh lebih enak kurikulum Merdeka. Iya, lebih enak dia. Dan guru-guru kita kan kalau sudah tahu intinya, kami pertama dari pengenalan dulu, kemudian perangkat. Setelah perangkat selesai baru strategi mengajar. Kami pelatihan tidak sekali. Jadi sekali pelatihan 2 hari, habis itu pelatihan lagi. Dan 2 hari sekali gitu? Enggak, setelah 2 hari itu agak ada jarak, terus pelatihan lagi untuk kurikulum 2013. Makanya enaknya pas libur memang biar tidak mengganggu jam belajar anak kan. Ketika libur semester itulah enaknya. Jadi jika ada guru yang menentang perubahan kurikulum karena merasa bahwa metode yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun cukup efektif, bagaimana Ibu akan merespon kekhawatiran para staf guru? Oh iya, itu karena dari awal tuh kita kenal dulu kan. Sebenarnya kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka enggak membalikkan 180 derajat tuh enggak. Kalau strategi mengajar dan silakan pakai kan. Intinya kalau kurikulum Merdeka itu kan sekolah itu tidak diberikan tuntutan seperti dulu harus selesai ini. Dia tuh hanya ada selesai, tetapi secara umum nih yang jadi kelas 7, 8, 9 tuh harus bisa ini gitu. Bisa jadi lulusnya anak di MTS ini dengan lulus di sana tuh beda, diserahkan ke madrasah masing-masing, malah lebih enak karena kami tahu kemampuan input siswa kami kan bukan sekolah favorit. Kalau favorit kan ibaratnya dari masuk aja sudah terseleksi yang bisa menerima sekian. Jadi kami tuh malah lebih enak kurikulum Merdeka. Jadi bisa kita tentukan anak tuh di kelas 7 itu kan setelah kurikulum Merdeka kita pelatihan pertama itu kumpul per grup guru kan, karena kami kelasnya 20 lokal lebih ya, jadi satu guru satu pelajaran itu tidak terpegang satu guru, jadi beberapa kelompok per pelajaran itu kami pelatihannya kumpul lah di sini. Jadi kamu belajar lah 7, 8, 9 ini kapan lah diajarkan di siap materi apa di kelas 7, materi apa di kelas 8, materi apa di kelas 9, itu yang rumbuk. Makanya guru tuh tidak ganti. Jadi guru dia kelas 7 itulah, kelas 8 itulah guru kelas 7. Jadi tahu anak, oh ini sudah saya ajarkan di kelas 1 dulu. Di kelas 2 tidak diulang lagi. Dia tuh enak malah kurikulum Merdeka tuh lebih enak. Satu rencana itu harus. Ya, jadi setahun kita kalau dulu kan itu kan KIKD
sekali. Punya kelas 1 apa sudah ditentukan. Kalau sekarang enggak. Guru yang Selama MTS fase D kan nyebutnya fase D itu bisa ini. Guru lah yang mengelola ini nanti diajarkan di kelas 7, diajarkan kelas 8, diajarkan lebih umum dia, sangat umum sekali. Jadi memang diberikan kemerdekaan untuk sekolah itu mengelola sesuai kemampuan anak. Lebih enak sebenarnya. jika ada guru yang merasa kurang kompeten dalam menerapkan kurikulum baru dan membutuhkan pelatihan tambahan, bagaimana Ibu akan mendukung mereka? Apakah ada bentuk komunikasi atau pendekatan khusus yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka? Iya. Nanti misalkan ada guru yang payah ribet gitu kan, nengok jumlahnya. Kalau dia itu 50% ke atas atau dekat sama separuh, kita pelatihan ulang. Berarti kan banyak yang belum masuk tuh, belum mengena. Tapi kalau dia cuma 1-2 orang kan bisa kita privat lah. Maksudnya siap dengan saya, Pak guru yang sudah paham itu kan bisa mengajarkan ke sama guru gitu. Seperti itu. Ketika ada seorang orang tua memprotes kebijakan sekolah yang dianggap tidak adil bagi anak, Ibu sebagai kepala madrasah dihadapkan pada situasi di mana Ibu perlu merespons secara profesional namun tetap menjaga etika komunikasi. Nah, bagaimana sebaiknya Ibu sebagai kepala madrasah mengelola komunikasi dengan orang tua yang keberatan ini? Kalau misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai, itu sebenarnya bagusnya kan lewat rapat dulu. Kita rapatkan dengan wali murid itu. Kita rapatkan, kita buat keputusan ini. Jadi kalau sudah ditetapkan, terus nanti ada tetap yang keberatan, tetapkan jalurnya ada. Jadi lewat wali kelas dulu, jangan langsung ke kepala. Lewat wali kelas dulu, nanti naik jenjang. Kalau udah selesai wali kelas, nanti baru naik ke waka, gitu kan, baru ke saya. Saya itu kalau sudah kepala itu kalau sudah selesai. Dan masing-masing tuh kalau ada masalah kayak gitu udah usah di grup, maksud wapri, silaturahim. Kalau memang orang tuanya itu sangat jauh rumahnya kan anak pondok itu kan susah untuk kesini kan kita bisa telepon. Sekarang tuh alhamdulillah dengan media yang ada tuh udah komunikasi itu kan. Iya. WA bisa, video call bisa gitu kan. Mungkin itu.